Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang cara penanganan kelahiran anak babi. Jadi sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Nima Devinanda Pranivanya dengan NIM 20095111065 dari kelas B Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kelahiran anak babi, mata kuliah manajemen dan kesehatan babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Nah, materi yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada ketatalaksanaan induk beranak, dan juga ada ketatalaksanaan anak babi yang baru lahir. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang tata laksana induk beranak. Biasanya anak babi sendiri dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit sampai dengan 20 menit. Nah, jika terjadi keterlambatan dalam beranak, induk babi sendiri perlu disuntikan 2 ml ekstrak pituitari pada pahanya. Tata laksana yang paling krisis adalah pada waktu induk akan beranak, di mana pada waktu beranak, induk dapat berbaring, membentangkan tubuh, dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas, atau dapat berguling-guling ke sisi lain, dan pada setiap pergerakannya, cairan dipaksakan keluar dari alat kelamin hingga fetus keluar, dan usaha induk mengeluarkannya perlu diperhatikan, di mana di sini induk dari babi sendiri cenderung gemetar dan menekan dadanya pada selang waktu tertentu. Seekor induk babi biasanya beranak dengan merebahkan diri pada satu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopangnya. Tapi dalam keadaan terisolasi, induk dapat melahirkan sebagian anaknya pada saat keadaan terbaring dengan perut bagian bawah, bahkan juga dapat melahirkan dengan posisi kaki menghadap ke atas. Setelah induk babi beranak, kandang juga harus dijaga dan ditata agar bersih dan kering. Karena kandang beranak yang selalu kering dapat menolong untuk mencegah anak babi sendiri dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair yang menyebabkan air susu induk babi yang beranak menjadi hilang. Jika kondisi lingkungan yang tidak menyenangkan dan air susu yang kadang-kadang keluar atau tidak sama sekali, menyebabkan anak babi menjadi lemah dan mati secara tiba-tiba. Kematian anak babi sendiri sangat menonjol apabila tata laksana dan pemeliharaan induk dan anak yang kurang baik. Nah, sebagian besar penyebab kematian anak babi adalah mati pada saat lahir, mati akibat kelemahan dan kelaparan, mati akibat tertindih dan terjepit induknya, serta penyakit yang timbul. Ini ada tata laksana anak babi yang baru lahir. Yang pertama ada memotong tali pusar, yang kedua ada memotong gigi, yang ketiga ada memotong ekor, yang keempat ada mendapatkan kolostrum, yang kelima ada penyuntikan zat besi, yang keenam ada penitipan anak babi dan makanan buatan, yang ketujuh ada pembuatan tanda dan nomor, dan yang terakhir ada kastrasi atau kebiri. Nah, yang pertama yaitu memotong tali pusar. Tali pusar sendiri merupakan organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan. Tetapi tali pusar sendiri menjadi sesuatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi tersebut lahir. Dengan demikian, tali pusar itu harus dipotong dengan cara yang sederhana. Cara memotong tali pusarnya adalah yang pertama dengan mengikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seitas benang steril untuk meyakinkan tidak adanya bahaya karena pendarahan melalui arteri dari tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Dan selanjutnya yaitu oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tincture keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Yang kedua ada memotong gigi. Anak babi sendiri
saat baru lahir mempunyai 4 pasang atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada setiap rahang disebut dengan gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi itu harus dipotong karena gigi dari babi sendiri menimbulkan lebih banyak kerugian timbang keuntungan bagi para peternak. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi babi, yang pertama karena gigi babi harus dipotong karena efektif menyebabkan luka pada ambing induk. Yang kedua, gigi pada babi juga dapat menyebabkan luka pada muka pada saat berkelahi merebut puting susu, dan pemotongan gigi babi sendiri harus tidak menghasilkan gigi yang hancur di bawah garis gusi. Selanjutnya ada memotong ekor. Menggigit ekor merupakan suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Biasanya anak babi sendiri ekornya dipotong 2/3 bagian hingga 3/4 dari panjang ekor anak babi itu sendiri, mendapatkan kolostrum. Setelah pemotongan gigi, segera diletakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi sendiri dapat menyusu atau memperoleh kolostrum. Kolostrum sendiri merupakan air susu pertama yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya merupakan sumber utama kekebalan dalam melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Selanjutnya ada penyuntikan zat besi. Pemberian zat besi sendiri pada anak babi dapat melalui mulut ataupun melalui suntikan untuk mencegah anemia. Penyuntikan zat besi sendiri dianjurkan diberikan pada anak babi berusia 3 hari karena dipercaya dapat mempertahankan hemoglobin yang tinggi. Anemia pada anak babi sendiri merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak. Hal ini dapat terjadi karena kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan dengan baik melalui mulut ataupun melalui suntikan untuk mencegah anemia itu sendiri. Yang keenam ada penitipan anak babi dan makanan buatan. Penitipan anak babi ini dilakukan dengan memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam satu kelompok bibit. Dan pemeliharaan anak babi ini dapat menggunakan pengganti susu seperti campuran air susu sapi dengan telur mentah. Yang ketujuh ada pembuatan tanda dan nomor. Pembuatan tanda dan nomor sendiri hendaknya diberi dalam waktu 24 jam setelah anak babi lahir, di mana hal ini berguna untuk mengukur penampilan kelompok, ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti, dan lain-lain. Pemberian tanda sendiri bisa dalam bentuk tanda tertentu pada bulu hingga pemberian tato. Yang terakhir ada kastrasi atau kebiri. Kastrasi sendiri merupakan suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini, anak babi itu dengan mudah ditangani, di mana shock dan gangguan pertumbuhannya sangat minim dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusu cenderung lebih bersih daripada kandang ternak babi yang sepihan. Tujuan dari kastrasi atau kebiri sendiri untuk memperbaiki karkas dengan efisiensi penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Om Santi.